Salam sejahtera dan selamat pagi untuk jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Mari kita sama-sama mengawali segala sesuatu dalam hidup ini, khususnya hari ini, dengan memuji menyembah Tuhan melalui ibadah syukur ini. Kita mengangkat satu pujian untuk mengawali. Haleluya. Kasih Tuhan. Amin. Bapa, Engkau baik. Yes. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa. Sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, haleluya, dalam segala susahku. Dia, Engkau
Sebablah Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Yesusku, Haleluya. Kau luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Kau dahsyat, ajaib dan luar biasa. Sahabat yang setia, tidak pernah sedetik pun jauh meninggalkan, membiarkan kami umat Tuhan. Dan sungguh kami berkata, kami ada semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu dan kebaikan Tuhan bagi kami hari lebih hari. Di setiap liku-liku hidup kami tidak pernah Engkau jauh dari kami Tuhan. Kau membela kami, Kau selalu menyertai hari-hari kami Tuhan dalam setiap anugerah dan kemurahan-Mu. Pembelaan Tuhan begitu ajaib bagi kami. Tuhan terima kasih. Segala kemuliaan, hormat, syukur bagi hari ini. Kembali kami Tuhan membawa hati hidup kami kepadamu. Tuhan mengizinkan Tuhan terus hadir, memerintah, memimpin sepenuhnya. Siap kami mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan bagi kami. Tuhan meneguhkan kami. Tuhan menjamah seluruh hati dan kehidupan umat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mengurapi selalu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Injil Matius pasal 20, 5 ayat 1 orang. Secara bergantian akan kami baca dan Bapak Ibu mengikuti pembacaan tersebut sehingga kita sama-sama paham maksud Tuhan. Matius pasal 20 ayat 1 mulai. Judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka dan masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani.
Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mereka mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Puji Tuhan, pada paragraf yang pertama ada sebuah keadilan dari Tuhan. Padahal perjanjian 1 hari. Jadi ada yang masuk pagi, subuh, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Berarti ada 5 shift. Nah, shift itu upahnya dalam perjanjian, ya dalam akta MOU itu 1 dinar 1 hari. Maka ketika pembayaran gaji pekerja protes yang subuh ini, "Kami kena panas terik matahari, tapi yang masuk jam 5 cuma 1 hari." Jadi protes, mereka dapat upah yang sama. Nah, mereka tidak tahu inti perjanjian. Nah, orang-orang yang tidak tahu inti perjanjian, maka mereka akan protes. Inti perjanjian dari Tuhan dengan kita adalah darah Yesus. Itulah perjanjian kita. Artinya, darah Yesus menyelamatkan kita. Apapun dosanya orang, sebesar seberat apapun menurut ukuran orang. Kalau dosa itu sama, nggak ada besar kecil sebenarnya. Ya, manusia saja yang mengklasifikasikannya. Jadi saudara tidak boleh cemburu. Haleluya. Jadi disinilah kita tahu bahwa perjanjian Kristus, yaitu janji tentang penebusan, berlaku bagi siapapun. Entah dia di ujung akhir hidupnya percaya, ketika nafasnya sudah di ubun-ubun saat mau mati dia percaya Yesus, dia selamat. Lalu yang sejak lahir percaya Yesus nggak boleh protes, begitu. Karena apa? Perjanjian intinya adalah penebusan, pengampunan akan dosa. Haleluya, adilnya Tuhan. Dan kita lihat di sini Yesus menekankan untuk pentingnya melayani. Teladan yang Yesus berikan di perikop yang ketiga, ya, Yesus menekankan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Itulah inti dari perjanjian, yaitu pengorbanan. Di dalam gereja perlu pengorbanan, di dalam setia perlu pengorbanan. Ya, pengorbanan. Menjadi orang Kristen itu perlu pengorbanan. Waktu, tenaga, pikiran perlu. Ya, puji Tuhan. Dan ketika seseorang komitmen melayani Tuhan, Tuhan akan jamin. Di perikop yang 3, apa yang engkau kehendaki, kata Yesus kepada orang buta, 2 orang buta, apa yang engkau kehendaki, apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidupmu pagi ini, minta dari Dia. Yes. Haleluya. Tanpa persungutan dan paham perjanjian, isi perjanjian Kristus, penebusan, penghapusan akan dosa oleh kuasa darah Tuhan Yesus bagi seluruh manusia, mau pembunuh, mau pezina, mau penjudi, mau pemabuk, mau penipu, mau pembohong, apa saja dosanya, kita tidak boleh cemburu. Semua isi perjanjian itu, penghapusan akan dosa, penyucian akan dosa, penebusan akan manusia oleh darah Tuhan Yesus. Maka kita punya hak meminta kepada Tuhan. Bahkan Yesus tantang saudara pagi hari ini. Apa yang kau minta? Minta. Apa yang kau minta? Dikatakan begini. Lalu Yesus berhenti ketika mereka berseru-seru. Orang lain melarang. Hush, diam. Kata orang lain. Tapi mereka semakin berseru. Haleluya. Sakit penyakitmu menjadi wakil orang lain. Melarang engkau untuk berseru. Tapi berserulah. Jangan sakit penyakit itu membuat engkau lemah. Serukan terus. Yesus anak Daud. Anak Daud artinya Mesias. Dari keturunan Daudlah Mesias. Mesias yang diurapi itu. Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti. Kalau mau Yesus berhenti dari semua kegiatannya untuk tertuju matanya kepadamu hari ini, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Katakan seperti itu. Perhatikan, Yesus berhenti khusus untuk 2 orang buta. Kalau khusus Yesus berhenti memperhatikanmu pagi hari ini, berseru. Dia berhenti secara khusus bagimu dan memperhatikanmu. Dan dia berkata, apa yang aku mau perbuat bagimu? Oh, luar biasa. Saya mau sembuh, saya mau diberkati, saya mau hidup dalam kasih Tuhan, saya mau hidup suka membaca firman Tuhan, saya mau hidup setia. Sampaikan semua keinginan. Saya mau rindu mengenal Tuhan. Saya mau Tuhan menolong saya dalam hutang piutang saya. Saya rindu perusahaan saya besar dan lebih besar, go internasional. Mungkin seperti itu. Sampaikan. Secara khusus Tuhan akan berhenti memperhatikan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Yes. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Budi angkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Budi angkat dan dipulihkannya. Secara khusus pagi hari ini Haleluya. Tuhan Yesus memperhatikan jemaatmu, kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang hidup yang dihadapi oleh jemaatmu.
pemirsa, keluarga kami hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Dan Engkau secara khusus menantang jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami hamba-hamba Tuhan, untuk apa yang Engkau perbuat bagi mereka. Dan hari ini sama-sama dalam ibadah subuh ini jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami hamba-hamba Tuhan, berseru menyatakan isi hati mereka kepadamu. Secara spesifik Tuhan memperhatikan utang, Tuhan selesaikan dengan pertolongan dan caramu. Begitu juga perusahaan diberkati oleh Tuhan, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan, ekonomi diberkati oleh Tuhan, iman percaya mereka terus bertumbuh dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami selalu, apapun bentuk persoalan, apapun kesulitan jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami hamba-hamba Tuhan, ditolong, dibela oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus selalu besertamu.